Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Shalom semua, selamat pagi. Mari kita siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Ketika saya sedang berlari pagi, kemarin, tanggal 14 Juni 2022, lalu kembali hikmat berbicara. Siapakah kita? Kita gak akan pernah mampu untuk menghampiri kekudusannya. Kita gak akan pernah mampu untuk datang ke dalam hadiratnya. Karena Dia terlalu kudus. Terlalu kudus. Siapakah kita untuk memanggil Dia, untuk mengundang Dia hadir? Lalu saya bertanya dalam hati, Tuhan, bagaimana kami dapat bertemu dengan Tuhan? Tuhanlah yang berinisiatif untuk menghampiri Bapak, Ibu, dan saya. Tuhanlah yang memiliki keinginan untuk berjumpa dengan kita. Seringkali kita merasa sudah cukup matang rohani, sehingga kita dapat menyuruh Roh Kudus untuk hadir dimanapun kita inginkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Roh Kudus hadir, itu bukan karena maunya kita, itu karena kehendaknya, itu karena maunya Roh Kudus untuk hadir, bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan tidak akan marah ketika Bapak Ibu tidak mengikuti doa pagi. Tuhan gak akan marah ketika Bapak Ibu tidak datang menyembah Tuhan. Tuhan tidak akan marah ketika Bapak Ibu memilih untuk tidak mendekat kepada Tuhan. Tuhan akan tetap sayang Bapak Ibu. Tetapi sebuah kerugian bagi kita semua bila kita tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk meresponi hatinya. Bukan sebuah kerugian buat surga Bapak Ibu, tapi kerugian buat kita kalau kita gak bisa intim dengan Sang Pencipta. Mari kita renungkan, mari kita sadari hal ini. Alkitab mengatakan, temui Dia, jumpai Dia, selama Ia mau ditemui, selama Ia mau dijumpai. Ia tidak menyayangkan untuk melepaskan kealahannya
turun ke bumi, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Bahkan lebih lagi, ia mau taat hingga mati. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia mati di kayu salib. Hanya agar Bapak, Ibu, dan saya memiliki kesempatan untuk mengenal Bapa yang terkasih. Agar Bapak dan Ibu mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama Dia dipermuliakan. Pagi hari ini, adalah sebuah momen, adalah sebuah peristiwa. Apakah kita dapat berjumpa dengan Tuhan? Mari kita responi panggilannya. Mari kita responi ketika Ia memanggil kita dengan sebutan anak yang terkasih. Karena Dia mati, sehingga Bapak, Ibu, dan saya dapat kesempatan untuk memanggilnya, ya Aba, ya Bapa. Alkitab berkata, siapakah yang dapat naik ke gunung kudus-Mu? Yang dapat tinggal di kemah suci-Mu? Merekalah yang berpegang pada sumpah setianya, sekalipun mereka mengalami kerugian. Ketika firman berbicara, seketika langkah kaki saya menjadi berat. Di tengah-tengah waktu saya berolahraga, saya berseru, Tuhan, betapa tamaknya saya, betapa bodohnya saya ketika saya menyia-nyiakan kesempatan yang terbaik. Betapa bodohnya kita, Bapak Ibu, ketika kita melewatkan momen indah ini bersama Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Siapkan hati kita. Mari kita meresponi cintanya. Mari kita meresponi panggilannya. Biarlah Dia yang berdaulat di dalam kehidupan kita, di kemah kudus-Nya. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus.
Engkau yang berdaulat atas sesi pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkata-kata. Kami mau membuka hati untuk Roh-Mu Tuhan berbicara kepada kami, dan kami mau membuka hati kami untuk meresponi panggilan-Mu, untuk meresponi panggilan kudus cinta-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan hendak berbicara mengenai hukum benih. Biarlah hikmat-Mu Tuhan tiada tersembunyi. Dan biarlah hikmat-Mu memenuhi kami dalam pencerahan pikiran dan akal budi kami pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, agar kami mengerti apakah rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita katakan bersama, agar iman Bapak Ibu bangkit, agar jiwa Bapak Ibu dipulihkan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan aku pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosa dan pelanggaranku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Dengan iman mari kita katakan, Allah Bapa di surga tidak mempunyai anak emas. Saya yang dilahirkan dalam keluarga Allah mempunyai penebusan yang sama. Setan, engkau telah ditaklukkan bagi saya. Engkau Yesus telah diserahkan sebagai ganti dosa-dosa saya. Dan engkau telah dibangkitkan
supaya saya dibenarkan Allah. Penebusan hak milik saya mutlak. Penebusan saya itu adalah milik saya. Engkau telah melepaskan saya keluar dari otoritas kuasa kegelapan dan telah memindahkan saya ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Saya berasal dari Allah dan telah mengalahkan iblis ketika Engkau Yesus dibangkitkan dari kematian. Saya ikut bangkit bersama-sama denganmu. Saya telah dibenarkan di dalam Engkau. Karena itu tidak ada lagi penghukuman atas diri saya. Oleh sebab saya ada di dalam Kristus. Setan, engkau bukan Tuhan dan Tuan saya, melainkan engkaulah Yesus Tuhan dan Tuanku. Setan, engkau tidak lagi berkuasa atas saya. Setan, engkau tidak punya hak untuk mengatur saya melalui dosa, kesakitan, kegagalan, kemiskinan, kematian, atau segala sesuatu yang menjadi milikmu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang Engkau limpahkan kepada saya, telah menghidupkan saya bersama-sama dengan Engkau Kristus. Sekalipun saya telah mati karena dosa-dosa saya, namun oleh kasih karunia-Mu, saya telah Engkau selamatkan. Dan di dalam Engkau Kristus, Engkau telah membangkitkan saya juga dan memberi tempat dengan Engkau di surga. Saya mempunyai kemampuan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah Engkau siapkan untuk saya. Saya memiliki karakter Allah, Roh yang sama besar, berkuasa ajaib, yang telah membangkitkan Engkau Yesus dari kematian, telah tinggal di dalam diri saya. Lebih besar Engkau yang ada di dalam saya daripada Dia yang ada di dalam dunia. Engkau Yesus telah dibuat dosa karena saya, supaya saya dibenarkan oleh Allah. Kebenaran itulah diri saya. Saya kebenaran Allah. Saya dibenarkan di dalam Engkau. Engkau Kristus kedudukan saya. Saya di dalam Engkau. Allah melihat saya di dalam Engkau Kristus. Saya telah diberikan suatu hak istimewa untuk berada di dalam hadirat Allah. Allah memandang saya sebagai orang yang tak pernah berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Saya dibenarkan Allah di dalam Engkau Kristus. Namamu Kristus adalah milik saya pribadi. Semua otoritas di surga dan di bumi berada di dalam namamu Yesus. Namamu Yesus menjadi milik saya. Tanda-tanda dalam namamu menyertai saya.
Saya adalah ciptaan baru di dalam Engkau, Kristus Yesus. Saya adalah anak Allah. Saya adalah pewaris Allah. Saya adalah kebenaran Allah. Haleluya. Tiada seorang pun yang memiliki hak yang lebih baik atas namamu Yesus daripada saya. Engkau Yesus mengatakan kepada saya, namamu Yesus telah menjadi milik saya. Di dalam namamu Yesus, saya meletakkan tangan atas orang sakit dan mereka menjadi sembuh. Dalam namamu itu saya berkuasa mengusir setan dan telah mempunyai kuasa melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa iblis dari otoritasnya atas manusia dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas mereka. Saya tidak mati, tetapi hidup. Saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar saya dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan saya kepada maut. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Tuhan, aku mengasihimu dan aku tekun mencarimu, maka aku mendapatkanmu. Tuhan, saya mohon ampunilah saya, dan saya mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menunjukkan kepada saya betapa dangkal dan tamaknya kasih saya terhadap orang-orang yang melukai hatiku. Angkatlah sifat-sifat yang tidak dapat mengasihi mereka, yang saya benci dan kecewa, yang ada pada diri saya, dan penuhilah saya dengan kasih-Mu itu. Ya Allah, memang saya mengetahui bahwa Engkau ingin saya mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Tidak dapat terjadi apapun dalam dunia ini tanpa kehendak dan persetujuan-Mu. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa mereka telah menderita, sakit, hancur, ditolak, menolak, menuduh orang lain, sehingga mereka menyerang siapapun yang mereka kehendaki. Tapi saya tahu bahwa Engkau mengasihi mereka. Terima kasih untuk semua yang terjadi dalam hidupku, yang membuat orang-orang yang menolak dan membenci saya. Tolong mereka ya Tuhan. Saya percaya Engkau sedang menolong mereka untuk dapat melihat kasih-Mu dan mengucap syukur. Dan ya Allah, aku percaya Engkau sedang menyembuhkan jiwa yang hancur ini.
Engkau sedang memberi hidup baru kepada mereka, orang-orang yang membenciku dan membangkitkan amarahku. Engkau sedang memberi sukacita untuk mengganti duka cita. Kemenangan ganti kekalahan. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu untuk orang-orang yang Engkau telah bawa ke dalam hidupku, untuk menunjukkan duri yang ada di mataku itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya Engkaulah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Namun kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Dan ada satu roh saja, yakni Roh Kudus, yang karenanya kita tetap ada sampai saat ini. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujud menyembah di hadapan gunung yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan, dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan, tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah.
Tuhan yang menepatinya. Engkau menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh di atas tembok-tembokmu. Hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuat yang menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah payah, tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Sebab apa yang difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Katakanlah amin. Puji Tuhan. Bapak, Engkau dengar apa yang kami perkatakan pada pagi hari ini. Biarlah itu semua termaterai dalam hati kami, terukir dalam loh hati kami, agar kita menjadi satu dalam sepemikiran, kehendak, dan perasaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa dari awal penciptaan, Allah telah menetapkan adanya hukum tabur dan tuai hingga saat ini. Dengan menaruh hukum itu di atas bumi, maka manusia mampu melipat gandakan benih apapun yang ditanamnya di bumi. Dengan cara itu pun Tuhan Allah memberkati umatnya dan memberkaya mereka. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dua Korintus 9 ayat 6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuainya sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Seringkali kita menjadi seperti benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu, atau bahkan di semak duri, yang tidak bisa bertumbuh karena kekhawatiran, yang datang menekan, dan iman menjadi kering dan mati. Ketika dalam sebuah lintasan lari, Tuhan mengingatkan kepada saya tentang sebuah kisah. Pada sebuah negara bagian Amerika, ada tempat yang dinamakan Niagara. Terbentang tali yang begitu panjang menghubungkan sisi satu dengan sisi yang lainnya. Dan di bawahnya itu jurang. Lalu seorang profesional, seorang akrobat, mereka berjalan menaiki sepeda melintasi tali itu. Semua orang bertepuk tangan dan kagum. Lalu pria dengan sepedanya berkata, "Apakah kalian percaya kepadaku dapat menyeberangi tali ini dari ujung ke ujung?" Lalu semua orang berseru, "Aku percaya." Lalu pria itu mengayuh sepedanya dari ujung satu ke ujung yang lainnya dan disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Lalu pria itu berkata, "Siapa yang percaya aku dapat menyeberangi tali ini?" Semua orang mengangkat tangan dan mengatakan, "Aku percaya." Kemudian pria ini berkata, "Siapa yang mau menyeberangi tali ini bersama-sama denganku?" Seketika suara itu menjadi hening. Hanya terdengar deruh air terjun Niagara. Tidak ada seorang pun yang mengangkat tangan. Lalu ada seorang anak yang mengangkat tangan dan berkata, "Aku mau." Kemudian anak itu naik ke atas pundak pria bersepeda itu. Lalu pria bersepeda itu mulai mengayuh dan sampai ke seberang. Lalu tepuk tangan tidak henti-hentinya ketika anak itu diwawancarai. "Mengapa kamu begitu berani naik ke atas pria itu dan menyeberangi seutas tali yang terbentang?" Anak itu berkata, "Aku percaya karena dia Bapakku."
Seringkali Tuhan, seperti itu, kita berseru, kita mengangkat tangan, kita mengatakan, haleluya, aku percaya kepadamu Tuhan. Tapi ketika kita diajak bersama Tuhan melintasi seutas tali dengan jurang di bawahnya, kita menjadi ragu, kita takut. Bagaimana kalau jatuh Tuhan? Bagaimana kalau aku jatuh Bapa? Bagaimana kalau aku gak bisa hidup? Bagaimana aku menjalani masa depanku? Bagaimana aku menghidupi penghidupan ini? Bagaimana aku membiayai sekolah anakku? Bagaimana aku menjaga ini? Aku takut Tuhan. Kemudian Tuhan kembali mengingatkan kepada saya bahwa sebenarnya kita tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita ikut sebuah ibadah agar Tuhan tidak marah, agar tidak dihukum oleh Tuhan. Tapi sesungguhnya kita hadir dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, bukan agar kita tidak dihukum, bukan agar Tuhan tidak marah, kita hadir di momen seperti ini karena sebuah kerinduan, sebuah perasaan sayang, iman. Dalam bahasa lainnya adalah faithful. Terdiri dari dua suku kata, faith dan fullness, yang artinya iman secara penuh. Apakah kita sudah memiliki faithful dalam hidup kita? Dalam kesendiriannya, Yakub di tepi sungai Yabok itu bertemu muka dengan Tuhan. Kadang kita perlu bersendiri Bapak Ibu,
mengambil waktu sendiri untuk bertemu muka dengan Tuhan. Ambillah waktumu. Mungkin di kamar, mungkin di jalan, atau mungkin sedang berolahraga, bekerja, memasak. Ambillah waktumu sendiri untuk Tuhan. Dalam sebuah perjalanan, Roh begitu kuat berbicara. Siapa yang engkau layani? Lalu saya berkata, saya melayani Tuhan. Lalu kembali berkata, siapa yang engkau layani? Saya bingung. Dan saya kembali berkata, saya melayani Tuhan. Lalu berkata kembali, siapa yang engkau layani? Saya terdiam. Dan akhirnya saya mengerti. Seringkali kita gak sadar kalau kita hanya melayani pekerjaan Tuhan. Kita sibuk dengan pelayanan. Kita menjadi hamba pelayanan. Lalu saya protes. Saya bertanya, apa bedanya Tuhan? Bagaimana bisa? Sudahkah kamu mengambil waktu untuk bersendiri, mendengarkan aku berbicara? Kamu terlalu sibuk melayani, sehingga tidak ada satupun waktu untukku berbicara. Di situ saya terdiam. Dada saya terasa panas. Lalu saya berkata, Tuhan maafkan saya. Tuhan maafkan saya. Tuhan maafkan saya. Ketika orang lain menikmati selimut mereka pada pagi hari ini, menikmati bantal dan guling mereka pada pagi hari ini, tapi Bapak Ibu bertekun hadir. Dan saya percaya itu bukan karena usaha Bapak Ibu. Itu karena roh yang ada di dalam Bapak Ibu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga roh yang ada di dalam Bapak Ibu meresponi panggilan Roh Allah. Menabur tidak selalu dalam bentuk materi. Mungkin juga dalam bentuk materi.
Tetapi hal lain adalah waktu kita. Seringkali kita salah terhadap waktu. Kita pikir waktu kita untuk pelayanan adalah waktu untuk Tuhan. Sesungguhnya itu waktu untuk melayani Tuhan. Dan waktu kita untuk Tuhan adalah di mana saat Bapak Ibu diam, mendengarkan Tuhan berbicara dan memberi instruksi-instruksi seperti para imam yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Selain waktu, juga terhadap sikap hati kita dan apa yang menjadi perbuatan-perbuatan kita. Maka itu pula lah yang akan kita tuai. Ketika kita memberi waktu untuk Tuhan, maka Tuhan memberi waktu untuk kita. Ketika kita memberi telinga kita untuk Tuhan, maka Tuhan juga memberi telinganya untuk kita. Berilah, maka engkau akan diberi. Ketuklah, engkau akan dibuka. Carilah, engkau akan mendapatkan. Ampunilah, maka engkau akan diampuni. Satu takaran yang baik yang dipadatkan ke dalam ribaanmu, diguncangkan. Sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur seorang akan diukurkannya kepada kita. Ketika suara itu berhenti berbicara, dengan keras saya berkata, amin, amin. Kita memperoleh kemerdekaan oleh karena firman-firman yang memerdekakannya. Abraham menabur, tetapi ia sendiri meninggal sebelum mendapatkan tuaian. Ketika Bapak Ibu menabur, mungkin kita tidak menuainya, tetapi anak cucu kita pasti menuainya. Orang yang egois selalu meminta berkat melimpah untuk memuaskan egonya dengan berkat Allah. Mereka yang hidup untuk Tuhan akan mengarahkan kekayaan yang mereka dapat untuk memuliakan Tuhan. Dahulukan kepentingannya, maka ia akan memberkati hidup kita berlimpah-limpah. Sebab ada tertulis dalam kitab Galatia 6 ayat 8 dan 9. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, ia akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Markus 4 ayat 26 berkata, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun,
Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi, sebagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir itu yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Wahyu 14 ayat 15 berkata, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Marilah kita renungkan firman Allah pada pagi hari ini. Ketika identitas Bapak, Ibu, saudara dan saya dipulihkan, maka kita menyadari bahwa kita sudah dilahirkan kembali dengan cara baptisan air dan Roh. Puji Tuhan. Sudah selesai renungan firman pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita. Hubungan yang intim dan yang manis dengan Roh Kudus, sampai Ia menyambut kita di awan-awan yang permai. Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.